niat itu adalah melafazkan. Ada ya, melafazkan niat itu istiqomahnya itu mungkin. Tapi kalau yang dimaksud dalam melafazkan niat adalah niat, itu ada nggak ulama yang menganggap bahwa melafazkan niat adalah satu-satunya bentuk niat? Nggak ada ya. Jadi kalaupun yang dimaksud adalah istiqomahnya, berarti talafuz niat itu adalah salah satu cara untuk memastikan adanya niat. Salah satu cara. Pertanyaannya, apakah semua sepakat dengan cara itu? Semua ulama sepakat dengan cara itu? Tidak. Makanya dimungkinkan nggak orang berniat tanpa melafazkan niat? Mayoritas yang kita lakukan itu pakai dilafazkan niat atau enggak? Disitulah nanti letaknya bahwa niat itu tidak ada khilaf ya, bahwa niat itu adanya di hati. Tapi orang melafazkan niat pasti dia punya maksud niat baik yang sangat kuat, yaitu untuk memastikan bahwa dirinya itu berniat. Nah, pertanyaannya, cukup nggak dia dengan berniat di hati? Cukup nggak kira-kira? Cukup. Kalau tadi berdasarkan sekian banyak amal bahwa kita banyak melakukan, kita naik motor kira-kira niat gitu. Ada nggak orang naik motor sambil ngigau? Ada nggak? Ya. Kecuali lagi ada keluarganya meninggal, kemudian apa, kemudian dia naik motor kayak orang bingung ya. Jadi dia pada saat naik motor itu kan nggak tahu dia ngapain ya. Tapi yang jelas bahwa melafazkan niat itu bukanlah satu-satunya bentuk menghadirkan niat. Menghadirkan niat. Itu maksudnya mungkin, bukan hanya mungkin, besar kemungkinan bahkan tanpa melafazkan pun seseorang itu sudah berniat. Cuma yang tadi permasalahannya, apakah orang bermasalah kalau melafazkan niat? Ya bermasalah kalau seandainya tadi itu sampai ke titik di mana kita, apakah ada pelafalan niat khusus dari Nabi dalam sholat? Ada nggak satu riwayatnya? Kalau misalnya di umrah ada labbaik Allahumma umrah. Ini sebagian ulama menjadikan ini niat labbaik Allahumma. Itu sebaris masih nggak percaya. Labbaik Allahumma umrah. Ini kan pelafalan bahwa dia mau melakukan Maksudnya kalaupun ada kita yang membantah boleh melafalkan, ya ini bahwa dalam banyak ibadah Rasulullah juga menyampaikan niat-niatnya. Labbaik Allahumma Allahumma hadza minka walak. Ya Allah, aku menyembelih sembelihanku ini adalah untukmu, dan ini adalah darimu rezekinya. Kan artinya Rasulullah melafal, berarti melafalkan bermasalah enggak? Berdasarkan banyak praktek Rasulullah, dia dimungkinkan, dibolehkan melafalkan bahwa ini melafal sesuatu. Maka pelafalan usolli, sanafardhi, salah rakaat, bermasalah enggak dari sisi itu? Tidak bermasalah. Maksudnya dia punya dalil yang membuat dia menjadi tidak tercela. Tapi kalau seandainya ada yang berpandangan bahwa itu tidak memenuhi shollu kama ra'aitumuni, karena tidak persis seperti itu didapatkan riwayat Rasulullah melafalkan. Jadi maksudnya bagi yang melafalkan niat, selain bahwa gurunya ngajarin seperti itu, dia sebenarnya harusnya juga tahu bahwa itu ada sandarannya yang kuat. Tapi itu apakah itu umum atau khusus? Ya memang rata-rata dalil itu secara mayoritas umum atau khusus? Dalil-dalil seperti itu akan selalu bersifat umum. Karena kalau dicari khususnya nanti ada sesuatu. Makanya sama pertanyaan kayak yang tadi, kenapa orang melaksanakan sholat itu nggak ada contohnya langsung di Al-Quran?
Kenapa nggak ada contoh yang langsung di Al-Quran tentang sholat? Iya, hikmahnya ya harus belajar. Tapi kalau kita belajar misalnya di usul fiqh, nah itu kan ada mujmal. Mujmal itu sesuatu yang masih samar, sesuatu yang nggak didetailkan. Ada yang sifatnya mubayyan. Mubayyan itu berarti sudah dijelaskan. Maksudnya sudah fix detail. Begini caranya. Ada nggak di Al-Quran seperti itu? Ya mungkin ada, tapi nggak sampai detail juga. Misalnya tadi wudu, benar nggak? Tapi zakat ada nggak di Al-Quran? Detailnya? Mubayyan nggak? Nggak juga. Karena di sana ada nisabnya, di sana ada haulnya, di sana ada per 40 kambing satu kambing. Kalau sapi per 40 itu bukan? Bukan. Kalau unta per 40 bukan? Bukan. Peraturan-peraturan itu, atau misalnya pertanian, berapa banyak dia harus mengeluarkan. Nah itu kan detailnya. Berarti ayat-ayat berkaitan sama hukum-hukum itu mayoritas bersifat mujmal. Mujmal itu artinya dia masih samar. Nah, hampir seluruh, bahkan rukun Islam bukan hanya sholat, hampir seluruhnya itu sebenarnya mujmal di Al-Quran. Maksudnya samar, belum ada pendetailannya. Jadi nggak usah terlalu kita juga risih juga kalau orang mendalilkan amalannya atau perbuatan ibadahnya itu berdasarkan hadis yang bersifat umum. Kecuali dia bertentangan. Misalnya yang satu mewajibkan adanya niat, yang satu lagi nggak perlu niat. Nggak perlu niat, bukan nggak perlu melafalkan niat ya. Nggak perlu niat. Nah, itu kan bertentangan kan? Nah, itu perlu dibantah. Tapi kalau sama-sama berniat, sama-sama punya tujuan untuk menghadirkan niat, perlu nggak di masyarakat? Tidak. Ini nggak perlu kan? Misalnya ada orang, misalnya contohnya Rasulullah SAW melarang orang yang bau bawang datang ke masjid. Maksudnya apa berarti? Orang bau bawang, di mulutnya bau makan bawang, jangan ke masjid. Maksudnya jangan ganggu orang. Kan tadi kan orang pertanyaan fakta juga tadi, ngaji, ganggu orang sholat. Bukan hanya ngaji, orang jirit-jirit panggil-panggilan, orang ngamuk-ngamuk atau orang berisik-berisik mukul-mukul dinding atau apa, atau anak-anak di bawah ganggu orang sholat, itu ganggu juga. Ganggu. Bagi orang yang terganggu. Bagi orang yang nggak terganggu, nggak apa-apa sih. Cuma kan secara umum banyak yang protes ganggu kan. Berarti orang yang bawa makan bawang, orang yang keringatan badannya mengganggu orang lain, orang yang bawa anak-anak sampai mengganggu orang lain, orang yang membuat keributan di masjid sampai, walaupun nanti dalil bantahannya ada juga, misalnya Rasulullah bawa cucunya, ada juga. Cuma nanti ukuran seperti itu nggak akan ada habisnya. Maksudnya kita harus menyediakan hati kita secara lapang bahwa oh iya, ternyata apa yang dimaksud orang itu punya niat baik. Misalnya kenapa dilarang makan bawang? Kasian banget kan? Kalau seandainya dia benar-benar pingin sholat banget, tapi memang untuk sikat gigi itu susah. Pakai masker. Pakai masker. Untuk sikat gigi setelah makan bawang itu susah nyarinya, tapi dia jadi gara-gara dilarang oleh Rasulullah untuk nggak ke masjid, jadi dia nggak ke masjid. Akhirnya dia meninggalkan sholat jamaah dan dia sholat di rumah. Memang Imam Suyuti mengatakan itu lebih afdal sholat di rumah bagi orang yang makan bawang. Apalagi yang dia baunya lebih bau dari bawang. Iya kan? Makan bawang aja tuh lebih afdalnya jangan dekat masjid karena ganggu orang. Apalagi yang lebih bau daripada bawang, atau membuat orang lebih risih. Kira-kira kalau sekarang kalau flu-nya berat banget itu juga sama. Kambing flu-nya berat banget, itu kalau bisa jangan buat risih orang di sebelah untuk saat ini. Karena kalau gara-gara antum datang, kemudian orang pindah-pindah gitu ya, bagusnya nggak usah. Atau mencari tempat yang di pojokan gitu ya. Artinya apa yang disebabkan oleh bau bawang, apalagi yang lebih besar daripada itu sama juga hal. Jadi sampai pada itu istiqomah niat. Terus apa lagi? Termasuk yang tadi ya, yang bacaan itu sama, ya ukurannya sama itu. Itu hanya bentuknya saja. Jadi kaidahnya nanti sama saja. Kaidahnya itu tetap
kaidah fikihnya itu ad-daruratu tubilul mahzurat, al-masyaqqatu tajlibut taysir, apalagi la dirara wala la darara wala dirar. Tidak boleh membahayakan orang, tidak boleh membuat bahaya terhadap orang lain, tidak boleh membuat bahaya terhadap diri sendiri. Begitu juga nggak boleh nyusahin orang lain, nggak boleh nyusahin diri sendiri. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu yutahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaikum. Allah yuridu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Apalagi ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Itu semua ayat-ayat menggambarkan bahwa tujuan datangnya Islam bukan untuk nyusahin orang, tapi untuk menyempurnakan nikmat. Jadi hidupnya lebih berharga, lebih bermanfaat, dan untuk mensucikan jiwa seseorang. Ya, itu sampai kita disebut.